karena sampai sekarang ini memang gambaran pelakunya sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri, tetapi belum bisa diumumkan. Gambaran siapa dan di mananya itu kita sudah punya alat untuk melacak itu semua. Tim khusus sudah dibentuk mengejar Bjorka. Sejauh ini paling tidak sudah melakukan pengamanan terhadap pemuda yang ada di Cirebon dan juga di Madiun. Orang-orang cerdas semua yang berada di tim khusus ini paling tidak Mas Ruby ya. Tapi kok kayaknya kalau kita lihat Bjorka nampaknya malah justru bermain-main gitu. Ngeklaim aduh itu bukan saya, salah tangkap dan segala macam. Kalau Anda lihat sebagai ahli digital forensik, Bjorka ini keberadaannya memang berada di dalam negeri atau tidak? Mas Ruby. Iya, mohon maaf. Jadi Bjorka ataupun hacker sejenis seperti ini itu bisa aja berada dimanapun, bisa aja di suatu tempat, bisa aja berpindah-pindah tempat, tapi semua itu bisa ada jejaknya. Jejak digital itu pasti kelihatan. Tapi walaupun si Bjorka ataupun hacker itu memang bisa melakukan melakukan penghilangan jejak dirinya juga gitu. Tapi tinggal main teknik-teknikan lebih jagoan teknik-teknik si pelaku ataupun penegak hukum. Lalu lebih teliti mana siapa yang bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang sekecil mungkin dan bisa mengarah kepada lokasi pelaku. Banyak hal sih, tapi kalau kebetulan saya pribadi nggak pernah melakukan investigasi analisis terhadap suatu target bila memang bukan pekerjaan kita gitu loh. Jadi saya tidak melakukan pelacakan apapun terhadap Bjorka. Simple karena ya akan mengeluarkan effort dan bukan tugas saya, tidak ada yang request. Jadi kita tidak melakukan hal-hal tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kalau Bjorka yang sebenarnya, kalau kami perhatikan dari kejadian kebocoran data di Indonesia yang masif sejak 2019, itu kan sudah ada dari forum sebelumnya, namanya Red Forums. Bjorka itu sudah ada juga di Red Forum, sudah lama gitu loh. Jadi bukan analisis yang membilang bahwa Bjorka baru aktif 2 bulan ini, nggak ada itu. Bjorka terkesan baru aktif 2 bulanan ini di forum yang baru namanya Bridge Forum, yang mana Bridge Forum itu dibuat oleh 2 pendiri Red Forum sebelumnya, dikarenakan Red Forum ditutup, disegel dan dinonaktifkan oleh penegak hukum Amerika. Nah, jadi kalau mengikuti jejak Bjorka yang di sebelumnya sampai sekarang, itu confirm Bjorka hanya seorang penjual data, kebocoran data yang murni motifnya ekonomi. Nah, kalau dalam 10 hari terakhir atau hampir 2 minggu terakhir ini, Bjorka melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan hacker atau di luar kebiasaan penjual data di forum yang serupa, itu confirm hanya dia terkesan karena tersulut emosinya, menjaga kredibilitas, menjaga reputasi dia karena diejek atau diremehkan oleh pejabat di negeri ini. Lalu akhirnya dia merasa melihat dengan tingkat kebocoran data yang sangat tinggi di Indonesia, dengan googling di Indonesia ternyata kemungkinan besar penegak hukum ataupun tim-tim tertentu itu masih kurang mumpuni, ya akhirnya dia berani mengekspos data pejabat, dia mengejek-ngejek seperti kemarin di saat polisi menangkap seseorang yang dianggap dia. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat menurut saya Bjorka itu bisa siapapun, bisa di Indonesia, bisa di luar negeri, tetapi mestinya tetap bisa dilacak, bisa diusut oleh penegak hukum, karena penegak hukum punya kewenangan, punya alat, dan juga punya kewenangan antar instansi penegak hukum di internasional alias melalui Interpol. Baik, Bang Ruby. Saya ke Bang Alphonse kalau gitu. Bang Alphonse, tadi kita melihat ya, itu pemerintah hadir segera dengan membentuk tim khusus
ada BSSN, ada BIN di situ, ada Polri, bahkan juga ada Menkominfo yang dipayungi oleh koordinatornya adalah Menko Polhukam. Gitu. Nah artinya ini serius ya. Pertanyaannya, tapi beberapa figur tokoh itu sudah menjawab juga gitu loh. Contoh aja misalnya kayak Pak Erick Thohir katakan di situ, enggak lah, nggak SLTA, ya kan saya universitas. Lalu gubernur juga seperti itu menjawabnya, Caimin dan lain sebagainya. Lama-lama masyarakat melihat gini, loh berarti ini gadungan nih, jangan-jangan ini data ece-ece nih begitu loh. Nah kok ece-ece tapi sampai negara hadir Penanganannya serius berjejer begitu loh ibaratnya. Komentarnya? Ya ini kontradiktif. Jadi dikatakan bahwa ini hacker preman yang skillnya rendah. Tetapi kok dihadapi oleh 4 institusi yang sedemikian besar. Ini excessive force gitu loh. Saya justru malah menyarankan kalau bisa yang jangan membunuh pembawa kabar buruk. Kabar buruk itu Anda hadapi dan Anda atasi. Kabar buruknya itu adalah kita banyak lembaga institusi pemerintah yang memperlakukan data, terutama data kependudukan dengan kurang bijak, tidak menerapkan standar pengelolaan data. Standarnya banyak orang Indonesia banyak yang ngerti. ISO standar ISO 27001, 27701 itu sehalaman buku. Nah, ngikutinnya itu yang susah. Nah, daripada mau ngikutin ini susah, mending mau nangkap orangnya. Percuma, kamu andaikan kamu berhasil menangkap Bjorka, kamu pinter banget, lebih pinter dari Bjorka, kamu menangkapnya masih lebih pinter dari dia. Tapi data kamu tidak kamu kelola dengan baik dan bocor lagi, 3-6 bulan lagi Bjorka lain muncul lagi. Kalau kamu kelola data kamu dengan baik, Bjorka pelan-pelan akan meredup, dia nggak ada bahan lagi gitu loh. Jadi itu saran saya. Dan memang untuk meminta instansi mengelola data dengan baik itu tidak mudah. BSSN selama beberapa tahun ini terjadi kebocoran, terkesan saling menutupi, saling membackup dengan instansi yang bocor datanya. Dia malah bilang datanya nggak bocor kok, nggak bener kok, malah main di definisi atau apa. Nyata-nyata datanya bocor. Seharusnya mereka, ini data kamu bocor, ayo institusi kamu ngakuin. Ini cara memperbaikinya. Minta maaf ke pemilik data, itu kewajiban pengelola data. Kalau terjadi bocor, mohon maaf, kasih tahu buat data bocor ini aja bisa dieksploitasi seperti ini supaya kamu tidak jadi korban. Hari ini kita sudah jadi korban, jadi korban SMS, jadi korban telemarketer, pinjol dan banyak sekali. Ini sebenarnya kita sudah jadi korban masyarakat. Sebenarnya kalau kita lihat dari para pelaksana sistem elektronik berbagai instansi dan lembaga ini, standarisasi yang dibuat dan juga kebijakannya sebenarnya sudah cukup baik atau belum sih? Ini standar yang sudah ada tuh standar dunia. ISO 27001 itu tinggal diikutin. Ibaratnya aja perut kita buncit, mau jadi kempes, itu susah. Kenapa? Merubah kebiasaan. merubah kebiasaan diri, merubah gaya hidup, melawan diri sendiri itu susah. Nah kalau berhasil, ya kamu akan jadi langsing. Sama lah seperti itu, mengikuti ISO itu bukan seperti dulu katanya BPJS pernah. Kita udah ISO 27001, tapi kok bobol datanya. Artinya ISO itu kamu perlakukan sebagai sertifikat saja. Kamu sudah dapat hari itu, sudah selesai. Enggak, ISO itu sudah dapat, kamu harus jalankan terus. Artinya SDM? Ya, security is a process. Security is not a product. Jadi kalau di pemerintah banyak kan sebagai project. Project itu kalau sudah selesai ditinggal datanya diamprokin, tinggal diambil. Nggak perlu hacker. Kan itu sertifikatnya itu kan begitu. Harusnya prosesnya, kamu harus melewati proses itu dan menjalankannya dan secara proses itu terus update terus ya. Seumur hidup harus dijalankan selama kamu mengelola data. Kalau project itu by project udah selesai, dana udah turun kan, udah hilang semua, data diamprokin. Ya itu terjadi di hack kan. Lalu tinggal di-copy, lalu menyangkal bahwa datanya belum bocor. Padahal artinya orang udah bisa akses, artinya udah bocor sebenarnya. Sampai ke orang nomor 1 di negeri ini pun juga bisa gitu ya didapat data tersebut ya. Kalau yang masalah itu sebenarnya bocor itu cuma lognya, log surat menyurat saja. Suratnya sih tidak bocor. Suratnya tidak bocor? Tidak bocor. Yakin Bang Alphonse? Hanya buku tamunya. Pernah ada surat dari ini, hanya buku tamunya. Tapi buku tamu, karena buku tamu ke presidennya, isinya 500.000 baris. Itu artinya apakah memang sebenarnya sistem keamanan siber kita yang sudah baik atau memang hackernya yang tidak mau saja membuka hingga ke tingkat itu? Sistem keamanan cyber kita kalau dibandingkan negara lain, mungkin kalau negara lain cyber itu selalu bocor. Bocornya bocor halus.
tapi ya kita bocornya agak gede lubangnya. Itu tuh ya. Jadi jangan dianggap remeh loh pernyataan terakhir dari Bang Alphonse tadi ya. Bocor halus tapi Kita bocor agak gede. itu ya kan. Oke, Bang Ruby. Bang Ruby, terakhir dari Anda, Bang. Silakan Bang. Ya, jadi semoga dengan saya sih kita nggak ada pemikiran khusus terhadap Biorka. Biorka sih menurut saya kualitas dan kuantitas datanya jauh lebih kecil dibandingkan data-data kebocoran yang pernah terjadi sebelumnya. BPJS Kesehatan itu 247 NIK dengan data lengkap, baik itu pasangan kita, anak-anak kita, nomor kartu keluarga, kerja di perusahaan apa sampai gaji. Itu jauh lebih menarik, lebih seksi dan lebih detail datanya. Nah, kalau Biorka menurut saya kualitasnya masih jauh dibandingkan data-data yang sebelumnya. Makanya kita tidak terlalu tertarik untuk menganalisa data-data dari Biorka, tetapi responsif yang dilakukan oleh kementerian terkait sayangnya tidak proper akhirnya membuat tidak kondusif dan akhirnya membuat si Biorka mendapat panggungnya luar biasa gini, akhirnya mereka panik dan mau bukan dilakukan perbaikan, malah melakukan penegakan hukum, udah tangkap aja orangnya gitu. Nah, begitu tangkap pun akhirnya ternyata belum yakin 100% bahwa dia orangnya, dan Biorka asli masih memposting di forum tersebut. Nah, jadi sebenarnya banyak pelajaran yang bisa diambil di sini, baik di instansi pemerintah maupun swasta. Kebocoran data ini patut dijadikan pelajaran yang luar biasa bagi siapapun yang memproses data, mengoleh data, utamanya data-data pengguna ataupun masyarakat. Lagi-lagi walaupun yang lumayan menariknya adalah salah satu dari hasil kebocoran-kebocoran terakhir ini adalah kita undang-undang PDP kita saya dengar sudah dalam proses penomoran undang-undang dan mudah-mudahan segera dapat diundangkan sehingga ada kejadian seperti ini lagi, kita siapapun masyarakat yang merasa menjadi korban bisa punya landasan hukum yang tepat dan bisa melakukan proses penegakan hukum ataupun bisa melapor dengan jelas, dengan pasti karena ada undang-undang itu. Dan perlu diketahui sanksi-sanksi kebocoran data yang ada di Undang-Undang PDP itu sangat besar nilainya. Jadi seluruh penyelenggara sistem elektronik perlu memperhatikan Undang-Undang PDP dan perlu memastikan keamanan sistemnya benar-benar sangat aman sehingga tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data yang bersifat pribadi. Kalau kebocoran data lain yang bukan urusan masyarakat silakan nggak apa-apa, tapi kita harapkan tidak terjadi lagi kebocoran-kebocoran data pribadi masyarakat. Yang sangat mirisnya kebocoran data pribadi masyarakat Indonesia itu salah satu kejadian pernah dijual satu data warga negara Indonesia itu nggak sampai Rp1. Jadi kan selain miris data pribadi kita sudah bocor, dijual sangat murah pula gitu loh. Jadi di mana kedaulatan kita sebagai warga negara maupun kedaulatan internet di Indonesia yang digaung-gaungkan oleh Pak Menteri Kominfo. Sepakat, terima kasih Bang Ruby, Terima terima kasih, kasih Mas juga Ruby Bang Alamsyah. Alphonse atas waktunya pagi hari ini. Kita nanti akan tunggu ya bagaimanakah tim sus kemudian akan bergerak untuk hal ini. Terima kasih. Datanya dibenahi deh, jangan ditangkap. Setuju. Oke, setuju. Terima kasih banyak.